Halo Tulur, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya karena wabah ini belum berakhir. Oke Lur, kembali lagi bersama aku Thoyib, si pemuda harapan bangsa dan tentunya calon menantu idaman mertua ya kan. Tapi kerjanya rebahan dimanapun berada. Oke, kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Spider-Man No Way Home atau bahasa Jawanya Gak Ono Dalan Mule. Spider-Man No Way Home, film ini menceritakan terungkapnya identitas di balik topeng Spider-Man selama ini, yaitu Peter Parker. Dan hal itu menyebabkan terjadinya kekacauan di mana-mana. Untuk mengatasi kekacauan itu, Peter meminta bantuan Doctor Strange, tapi yang terjadi malah bertambah kacau karena rusaknya keseimbangan dimensi antar ruang dan waktu. Dan tentu saja karena olah Peter itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama Lur, kita langsung berpantun seperti biasa aja ya kan. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau punyamu kurang panjang, mungkin bisa diasah lagi. Ngasah pisau maksudnya Lur. Di awal film diperlihatkan terbongkarnya identitas Spider-Man, yaitu Peter Parker. Di mana hal itu diungkap oleh musuh Spider-Man, yaitu Mysterio sebelum kematiannya. Setelah terungkapnya identitas Peter sebagai Spider-Man, banyak orang yang membencinya karena telah melakukan pembunuhan terhadap Mysterio dan menganggap Peter dan teman-teman terdekatnya, yaitu MJ, ini dia orangnya, dan juga Ned sebagai pembunuh. Bahkan gara-gara hal tersebut menyebabkan mereka bertiga gagal menjadi mahasiswa baru MIT. Aduh, percaya ini lebih menyakitkan loh daripada ditolak doi ya kan. Peter pun merasa bersalah karena gara-gara dirinya, teman-teman dan orang terdekatnya menjadi korban. Dan dia pun berinisiatif untuk menebus kesalahannya dengan cara meminta bantuan Doctor Strange. Setelah mendapatkan alamat markas Doctor Strange, Peter pun bergegas ke sana dan menemui Doctor Strange. Peter meminta bantuan kepada Doctor Strange untuk merubah masa lalunya saat membunuh Mysterio. Namun hal itu tak bisa dilakukan. Tentu saja karena Doctor Strange sudah tidak memiliki batu akik. Maksudnya batu waktu lur. Kemudian Doctor Strange menawarkan solusi lain, yaitu menghapus ingatan semua orang tentang Spider-Man. Oke deal, kata si Peter. Dan Doctor Strange pun langsung melakukan ritual untuk menghapus ingatan semua orang tentang Spider-Man. Di tengah berjalannya ritual tersebut, Peter bilang kalau dia ingin MJ, Ned, dan juga bibinya tidak dihapus ingatannya. Tentu saja hal tersebut mengganggu konsentrasi Doctor Strange kan, dan mengakibatkan mantranya menjadi di luar kendali, dan ritualnya pun gagal. Kayak lu pada yang gagal ngelupain masa lalu ya kan. Setelah diceramai ngalor ngidul sama Doctor Strange, Peter pun memutuskan menemui petinggi MIT atau kita sebut saja ibu guru cantik untuk melakukan lobbying perihal temannya yang tidak diloloskan penerimaan mahasiswa baru. Ya, Peter hampir menghapus ingatan orang di seluruh dunia cuman gara-gara tidak lolos masuk perguruan tinggi lur. Gokil gak tuh? Setelah mendapatkan lokasi dari ibu guru tercinta, Peter pun menemuinya. Namun tiba-tiba muncullah Dr. Octopus atau kita sebut saja si Tentacle, musuh legendaris Spider-Man generasi pertama, dan tentunya berbeda generasi dengan Spider-Man saat ini, yang bisa kita bilang Spider-Man generasi ketiga. Dia pun mencari keberadaan Spider-Man dan menyerang semua orang yang ada di sekitarnya. Tak luput si ibu guru cantik juga turut diserang, dan hampir saja jatuh dan tertabrak kereta. Namun untungnya Peter masih sempat menyelamatkannya. Peter pun berhasil melumpuhkan Dr. Octopus dengan cara mengambil alih kendali lengan besinya dan mengirimnya ke tempat Doctor Strange. Berkat aksi heroiknya itu, si ibu guru tercinta memberikan kesempatan kepada Peter dan teman-temannya, tentu saja si MJ dan Ned, untuk melanjutkan kuliah di MIT. Aduh, emang kalau udah jodoh gak bakalan kemana, ya kan lur? Ya meskipun saat ini dia masih bersama orang lain. Emang sedih. Tak lama kemudian ada sosok musuh lain yang muncul. Yang tak lain dan tak bukan adalah Dr. Osborn, musuh Spider-Man generasi pertama. Dia pun dengan seenak jidatnya ngelempar bom sembarangan. Ngelempar tuh duit atau apa kek? Ini ngelempar bom. Dan ternyata lur, kemunculan musuh Spider-Man generasi terdahulu itu disebabkan oleh kesalahan Peter saat ritual sebelumnya.
sehingga menarik semua orang yang kenal dengan Spider-Man dari setiap alam semesta ke dalam dunia Spider-Man saat ini. Dan hal ini disebut sebagai multiverse atau multi semesta. Untuk menebus kesalahannya, Peter membentuk sebuah tim bersama MJ dan juga Ned untuk mencari keberadaan musuh-musuh yang lainnya. Setelah melakukan pencarian, mereka pun menemukan keberadaan salah satu musuh yang sedang nyeruput listrik di tengah hutan. Aduh, bukannya nyeruput kopi nih si abang. Dan ternyata dia adalah si Electro atau kita sebut saja si listrik, musuh bebuyutan Spider-Man generasi kedua. Dia pun menyerang Peter dengan sengatan listriknya. Namun tiba-tiba sesuatu muncul dari bawah tanah dan melindungi si Peter. Dia adalah Sandman yang merupakan musuh Spider-Man generasi pertama. Dengan bantuan si Sandman, Peter pun berhasil menghentikan si Electro dan mengirimkan mereka berdua ke markas Dr. Strange. Kemudian kita akan diperlihatkan Green Goblin yang mempunyai nama asli Dr. Osborn, yang mana dia merupakan musuh Spider-Man generasi pertama. Tak lama berselang, tiba-tiba si Osborn udah berada di rumah May, bulenya Peter. Aduh, bisa aja nih kakek-kakek ya kan. Dia berniat memberikan bantuan kepada Peter dan teman-temannya untuk menyembuhkan para penjahat dan mengembalikan tubuh para penjahat itu seperti semula, sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi. Namun hal itu ditentang oleh Dr. Strange karena dia telah menemukan cara untuk memperbaiki ritual yang sebelumnya gagal. Dengan begitu, para penjahat ini akan dikembalikan ke dunia mereka seperti semula. Dan tentu saja di dunia mereka yang sebenarnya, para penjahat ini sudah mati. Hal itu pun ditentang oleh Peter yang punya rasa belas kasihan yang tinggi. Saat Dr. Strange akan melakukan ritual untuk mengembalikan para penjahat ini, tiba-tiba Peter mengambil mantra Dr. Strange yang tersimpan dalam sebuah kotak. Dr. Strange pun marah dan mengejar Peter untuk merebut kotak mantranya kembali. Namun ternyata Peter masih bisa melakukan perlawanan, sehingga Dr. Strange memasukkannya ke dalam dunia cermin dan mereka pun bertarung memperebutkan kotak mantra di sana. Dan karena Dr. Strange menjadi tuan rumah dalam pertarungan tersebut, maka dia sangat OP lur. Dia bisa mengontrol dunia cermin sesuka hati. Namun dengan kecerdikannya, Peter berhasil menjebak Dr. Strange, kemudian mengambil cincin saktinya dan meninggalkannya di sana. Kita yang melihat pasti sangat emosi kan lur. Si Peter ini demen banget nyari masalah ya kan. Setelah kembali ke markas Dr. Strange, Peter pun segera menjalankan rencananya untuk mengembalikan tubuh para penjahat menjadi seperti semula sebelum memiliki kekuatan super. Dia pun membawa para penjahat itu ke markas Tony Stark, kecuali si kadal yang ditinggalkan di dalam truk. Dengan bantuan Dr. Osborn, Peter mulai menganalisa tubuh Dr. Tentacle dan membuatkan alat penetral kekuatannya menggunakan alat Tony Stark. Dan kita akan melihat bahwa alat tersebut berhasil. Dengan dibantu Dr. Tentacle dan si kakek tua, Peter mulai menganalisa tubuh para penjahat yang lain dan membuat penetral kekuatan masing-masing dari mereka dengan menggunakan alat Tony Stark yang tersisa. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Peter mendengar adanya kejahatan di dekatnya. Dan benar saja, si kakek tua sudah dalam pengaruh Goblin. Dan dia pun mempengaruhi penjahat yang lain untuk mengkhianati Peter. Si listrik pun mengambil inti reaktor milik Tony Stark untuk menambah kekuatannya. Dan mereka semua pun kabur meninggalkan markas Tony Stark. Bibi May pun dengan segera menyelamatkan diri dari tempat tersebut dengan membawa alat penetral yang telah dibuat tadi. Di markas Tony Stark, Peter bertarung melawan si kakek tua bangkai. Namun tak disangka, Peter diajar olehnya. Lumayan kuat juga nih si kakek tua. Udah kayak si kakek legend ya kan. Bibi May pun langsung membantu Peter dengan menyuntikkan serum penetral kekuatan kepada si kakek tua. Namun hal itu tidak berefek sama sekali. Dan tanpa disadari, tiba-tiba gliden milik si kakek tua sudah berada di sana dan menabrak Bibi May. Kemudian si kakek tua pun pergi dengan meledakkan tempat tersebut. Tanpa Peter sadari, Bibi May mengalami luka yang sangat parah akibat tabrakan gliden milik si kakek tua tadi. Dan si Bibi May pun akhirnya meninggal dunia. Sedih sekali dulur. Bayangin lu ditinggal sama orang yang lu sayang. Duh, sedih lah weh. Di tempat lain, MJ dan Ned sedang mencari keberadaan Peter dengan menggunakan cincin batu akik milik Dr. Strange. Mereka pun berhasil menemukan Peter. Namun Peter dari dunia Spider-Man yang berbeda.
tepatnya Spider-Man generasi kedua. Dan mereka pun mencobanya lagi. Dan benar saja, mereka menemukan Peter Parker satu lagi, namun dari dunia Spider-Man yang berbeda, atau lebih tepatnya Spider-Man generasi pertama. Dan mereka semua pun bingung dengan hal tersebut. Aku pun bingung lur menjelaskannya. Oke, kita sebut saja ini Peter 1, ini Peter 2, dan yang ini Peter aja. Oke, gitu ya lur. Mereka semua pun langsung menuju ke tempat Peter untuk membuatnya bangkit dari keterpurukan ini. Peter awalnya menolak mereka berdua, yaitu Peter 1 dan Peter 2, dan menyuruh mereka pulang. Karena Peter menganggap mereka tidak tahu betapa pedihnya penderitaan yang ia rasakan saat ini. Peter 2 pun bilang kalau dia pernah merasakan hal yang sama saat pacarnya yang bernama Gwen tewas karena dia gagal melindunginya. Dan Peter 1 pun juga menceritakan bahwa dia telah kehilangan pamannya karena dibunuh oleh seseorang. Dan mereka semua pun akhirnya memiliki satu pemikiran yang sama dan akan berjuang melawan musuh-musuh yang ada dan menyembuhkannya. Mereka pun berencana untuk memancing semua musuh yang ada ke patung Liberty dan akan menyembuhkan mereka sebelum akhirnya dikirim kembali ke dunianya masing-masing. Dan tak menunggu lama, si manusia listrik pun datang dan diikuti oleh si kadal yang muncul dari dalam air. Si listrik pun menyerang dengan brutal dan diikuti oleh si kadal gurun. Tak lama berselang, si manusia pasir pun muncul dan menyerang Peter. Akibat kurang koordinasi antar ketiga Spider-Man, pertarungan pun menjadi kacau dan mereka pun dihajar habis-habisan. Mereka pun menyusun rencana untuk fokus mengajar satu musuh terlebih dahulu. Target pertama mereka adalah si manusia pasir. Namun hal itu tak mudah karena si kadal dan si listrik terus menghalangi mereka. Tapi dengan kerjasama yang bagus, mereka pun berhasil mengaktifkan penawarnya dan membuat tubuh si manusia pasir kembali normal ke bentuk manusianya. Target para Spider-Man selanjutnya tentu saja si manusia listrik. Namun hal itu sulit dilakukan karena dia memiliki interaktor milik Tony Stark. Dan para Spider-Man pun dihajar sampai babak belur. Saat mereka semua lengah, si kadal pun mengincar kotak mantra yang dibawa oleh MJ dan Ned, yang dari tadi gagal menutup portal antar dimensi. Lalu tiba-tiba muncullah Dokter Tentakel yang langsung menyerang para Spider-Man. Dan tanpa diduga, ternyata Dokter Tentakel melakukan hal tersebut untuk mengelabui si manusia listrik dan mengambil inti reaktor yang ada padanya. Dan si manusia listrik pun kehilangan kekuatannya dan kembali menjadi manusia biasa. Kemudian kita akan diperlihatkan MJ dan Ned yang sedang dikejar manusia kadal. Dan di saat yang tepat, Ned membuka portal untuk memojokkan si manusia kadal. Dan akhirnya si manusia kadal berhasil disembuhkan dan kembali ke bentuk manusianya. Saat MJ dan Ned mencoba untuk menyembunyikan kotak mantranya, muncullah Dr. Strange dari portal tersebut. Setelah pertarungan melelahkan itu, semua penjahat telah berhasil disembuhkan dan kini hanya menyisakan si kakek tua Green Goblin. Saat sedang asyiknya reunian, Dr. Strange pun muncul di tengah-tengah mereka dan akan mengembalikan mereka semua ke dunianya masing-masing. Namun tiba-tiba muncullah si kakek tua yang mencoba merebut kotak mantranya. Saat kotak mantranya berhasil direbut Dr. Strange, ternyata si kakek tua telah menyelipkan bom di sana. Dan boom! Ledakan itu pun menyebabkan MJ terjatuh dari patung Liberty. Namun untungnya masih ada Peter 2 yang menyelamatkannya. Selain itu, ledakan itu juga mengakibatkan mantra Dr. Strange menjadi tidak stabil. Peter pun kini duel 1 lawan 1 dengan si kakek tua. Terlihat Peter begitu marah dengan si kakek tua dan begitu ingin membunuhnya. Saat si kakek tua tinggal menuju ajalnya karena diajar Peter 1 sebagai yang paling senior pun menghentikannya. Namun si kakek tua yang sudah sekarat itu pun menikamnya dari belakang. Dan tanpa banyak basa-basi, Peter pun menyuntikkan serum penyembuh kepada si kakek tua. Dan si kakek tua pun kembali ke kepribadiannya seperti semula. Kemudian kita akan diperlihatkan Dr. Strange yang sedang menahan makhluk-makhluk dari dimensi lain yang mencoba masuk ke dunia mereka. Akibat portal antar dimensinya terbuka, mereka datang untuk mengincar Peter Parker. Tapi ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menghapus ingatan semua orang yang ada di seluruh dunia tentang Peter Parker. Dengan segala konsekuensi yang akan diterima, Peter pun menerima keputusan itu. Dan sebelum ingatan semua orang tentang Peter dihapus, Peter pun mengucapkan perpisahan kepada Spider-Man yang lain dan tentunya kepada Ned dan MJ. Dan akhirnya mereka semua kembali ke dunianya masing-masing. Setelah kejadian itu, kehidupan pun kembali normal seperti biasanya. Terlihat Peter datang ke kedai milik MJ.
Kebetulan Ned juga datang ke sana. Tapi tentu saja mereka berdua sudah lupa dengan Peter. Namun akhirnya Peter pun senang karena ternyata kedua sahabatnya telah menjadi mahasiswa MIT. Ada yang sedih ya kan lur? Ketika kita dilupain oleh orang yang sangat kita cintai. Ya meskipun hal itu konsekuensi demi menyelamatkan dunia, tapi tetap nyesek lur. Dan film pun ditutup dengan Peter yang sedang parkur di tengah hujan salju. Sungguh film yang sangat bagus ya kan lur? Bisa mencampur adukan perasaan kita, mulai dari jengkel, sedih, marah, dan bahagia tentunya. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama pelajaran untuk selalu bangkit saat dalam keterpurukan. Namun jangan membangkitkan yang lain ya lur. Oke, terima kasih yang sudah nyimak sampai akhir. Saya Thoyib dan segenap kader partai maju mundur undur diri. And see you in the next video.